Selamat pagi semuanya, perkenalkan saya Anggun Adkita Dwi Malasanov dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024 dengan NIM 3 digit terakhir 001. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai sistem kendali temperatur menggunakan Autonic TK4S T4RN dengan DAQ Master. Langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Nah, yang pertama, di sini ada pendahuluan. Jadi, pengendalian temperatur diperlukan agar suhu suatu sistem dapat dijaga pada nilai yang diinginkan. Pada praktikum ini digunakan sistem kendali tertutup di mana suhu hasil pengukuran akan dibandingkan dengan nilai set point untuk menghasilkan sinyal kontrol. Sistem ini akan digunakan sebagai dasar untuk mempelajari karakteristik kontrol on-off dan PID. Nah, pada sistem ini, Autonic TK4S T4RN akan digunakan sebagai temperatur controller yang menerima input dari sensor suhu dan memberikan output ke elemen pemanas. Data suhu yang dihasilkan oleh controller akan dimonitor dan direkam menggunakan software DAQ Master sehingga respon sistem dapat diamati secara real time. Nah, Autonic TK4S T4RN ini sendiri berfungsi sebagai pusat pengendali sistem yang membandingkan nilai suhu aktual atau process value dengan nilai set point atau set value. Sementara itu, DAQ Master akan digunakan sebagai media monitoring dan pencatatan data suhu untuk keperluan analisis respons sistem. Nah, di sini ada cara penggunaan Autonic TK4S T4RN. Jadi, penggunaan Autonic TK4S T4RN itu diawali dengan menghubungkan sensor termokouple dan aktuator pemanas ke terminal controller. Selanjutnya, nilai set point dari suhu akan diatur sesuai kebutuhan percobaan. Kemudian, controller itu sendiri akan dijalankan dalam mode kontrol yang diinginkan, baik on-off maupun PID. Nah, lalu ada pengambilan data dengan DAQ Master. DAQ Master itu digunakan untuk memantau nilai process value atau set value, process value, dan set value secara real time. Selama sistem bekerja, data suhu direkam dan disimpan oleh software, kemudian akan ditampilkan dalam bentuk grafik. Data inilah yang nantinya akan digunakan untuk menganalisis respons sistem terhadap perubahan parameter kontrol. Nah, untuk memastikan bahwa alat yang digunakan sesuai dengan kebutuhan praktikum, selanjutnya saya akan menampilkan datasheet Autonic TK4S T4RN sebagai acuan spesifikasi teknis controller yang akan digunakan. Nah, ini untuk datasheetnya. Pada bagian ini, ditampilkan datasheet Autonic TK4 series, Autonic TK series yang merupakan temperatur controller dengan fungsi high performance PID control. Berdasarkan datasheet pabrikan, Autonic TK4S T4RN itu mendukung metode kontrol on-off dan PID, serta memiliki kecepatan sampling yang tinggi yaitu sekitar 50 mili/detik dengan akurasi tampilan hingga kurang lebih 0,3%. Nah, controller ini mendukung berbagai jenis input sensor suhu, seperti termokouple dan yang lain sebagainya, sehingga fleksibel digunakan pada berbagai aplikasi pengendalian temperatur. Pada sisi keluarannya, Autonic TK4S T4RN itu memiliki output relay yang pada praktikum ini akan digunakan untuk mengendalikan elemen pemanas berupa lampu pijar. Selain itu, Autonic TK4S T4RN juga mendukung komunikasi dengan komputer melalui RS485 Modbus RTU dan dapat dikonfigurasikan menggunakan software DAQ Master. Melalui software DAQ Master itu sendiri, proses monitoring, pengambilan data, serta pengaturan parameter kontrol juga dapat dilakukan dengan lebih mudah. Nah, datasheet ini juga memuat informasi mengenai fitur alat, struktur parameternya, diagram koneksi, serta pengaturan kontrol on-off histeresis dan PID yang nantinya akan digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan praktikum. Untuk penjelasan spesifikasi teknis dan datasheet secara lengkap,
Lalu dokumen datasheet Autonik TK4 ST4RN nantinya akan saya cantumkan pada Google Drive yang tertera di deskripsi video sebagai referensi. Berdasarkan spesifikasi dan kemampuan controller tersebut, selanjutnya akan dilakukan percobaan sistem kendali temperatur menggunakan kontrol on-off hysteresis dan PID yang hasilnya akan ditampilkan dan dianalisis pada bagian berikutnya. Langsung saja kita mulai ke praktiknya. Yang pertama, kita buka dulu software Darkmaster-nya. Setelah itu, pilih Support Device List dan pilih TK4. Lalu kita klik, lalu Serial, lalu OK. Setelah itu, kita pilih Communication Port untuk melihat portnya. Dan kita akan cek di Device Manager pada bagian port untuk menentukan COM yang terhubung pada TK4S. Nah, sebelum itu kita harus memastikan bahwa laptop kita sudah tersambung ke USB. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik Add, lalu kita pilih satu dan lebih dari, lalu kita OK. Setelah itu kita klik Connect. Nah, di bagian sebelah kanan itu terdapat tampilan parameter-parameter yang bisa digunakan untuk setting dari TK4. Kemudian, klik TK4, klik All Parameter, untuk kontrol method kita pilih On-Off. Kemudian kita setting On-Off hysteresis-nya. Kemudian kita akan klik Input Output List, I/O List. Lalu present value dan klik 2 kali. Kemudian Alt 1 lem diklik.
lalu ke set value. Lalu di sebelah kanan kita klik line graph untuk melihat grafik di monitor. Lalu pilih I/O list-nya semuanya, lalu kita drag and drop di grafiknya. Setelah itu ke grafik setting, kita akan setting untuk waktunya 4 menit. Dan untuk formatnya, kita ubah menjadi menit per second. Setelah itu, kita ke Y-axis setting. Untuk yang kiri, kita ubah minimalnya jadi 28, maksimalnya menjadi 60. Yang kanan juga 28, dan yang maksimalnya juga 60. Nah, setelah itu kita cek semuanya. Jika sudah aman, sudah sesuai dengan yang kita inginkan, kita akan klik run dan kita akan tunggu selama 4 menit hingga grafiknya keluar. Nah, kita klik run terlebih dahulu, lalu grafik akan keluar dan kita akan tunggu selama 4 menit karena tadi kita set waktunya 4 menit.
Setelah 4 menit, kita stop dan kita akan simpan hasilnya untuk penamaan file atau foldernya sesuai dengan yang diinginkan. Nah, dari praktikum ini nantinya data yang kita simpan itu digunakan sebagai dasar untuk menganalisis kinerja sistem kendali pada mode on-off dan mode PID, seperti itu. Setelah dilakukan beberapa kali percobaan dengan variasi parameter kontrol, baik pada mode on-off maupun PID, dapat dilihat dari hasil grafik bahwa setiap kombinasi parameter menghasilkan bentuk gelombang atau respon suhu yang berbeda-beda. Nah, di sini saya sudah memilih hasil yang paling stabil. Bisa dilihat suhu awalnya sekitar 30 derajat dan lalu naik menuju set point 50 derajat. Overshootnya sangat kecil, kurang dari 1 derajat. Lalu untuk suhu stabilnya di sekitar set point dengan riak kecil. Nah, waktu tunaknya sekitar 2-3 menit dan saat mendekati set point, out satunya mulai berubah menjadi pulsa untuk jaga-jaga agar suhu dapat stabil. Dari beberapa percobaan sebelumnya juga dapat dilihat bahwa PB-nya terlalu kecil atau TI-nya terlalu cepat, sistem memang cepat sampai ke set point, namun menjadi overshoot dan osilasi. Sementara jika PB-nya terlalu besar, maka akan menjadi lambat. Jadi kombinasi PB 10 derajat, TI 50 detik, dan TD 0 itu yang paling pas menurut saya karena responnya cepat, stabil, dan dapat dilihat bahwa errornya kecil. Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil ini merupakan hasil yang paling bagus dan paling baik dari semua percobaan yang sudah dilakukan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.